Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Welcome to Daily Lifestyle spesial Hari Batik Nasional bersama aku Septa Andrian Dan aku Natasha Liotania. Caca dan juga viewers yang ada di rumah nih ya. Berbicara batik kini bukan hanya sekedar fashion saja ya. Namun para desainer dan juga penggiat batik pun sudah banyak meluncurkan karya-karya dari batik yang cukup fashionable dan juga bernilai seni tinggi. Setuju banget, Tak. Jadi tuh setahu aku ya, sekarang udah banyak banget fashion item yang menggunakan kain batik. Mulai dari tas, sepatu, dan aksesoris lainnya. Setuju sama Caca ya, kalau dulu mungkin banyaknya di baju aja, tapi sekarang tuh kamu bilang tadi, sepatu ada, tas ada, jadi beragam banget pilihannya ya. Nah, kita akan membahas berbagai fashion item yang terbuat dari batik nih, khususnya dari batik Jawa Tengah. Kira-kira seperti apa koleksi fashion item dalam balutan kain batik ini? Caca dan juga viewers, ini dia informasinya untuk kamu. Viewers, beragam cara terus dilakukan untuk memperkenalkan batik ke dunia internasional. Ya, bukan hanya melalui karya fashionnya saja, nyatanya keindahan batik-batik ini juga terpasang dalam beberapa fashion item yang ada, seperti tas, sepatu, dompet, hingga bentuk lainnya. Hal ini terlihat dari koleksi penggiat sekaligus desainer fashion item batik Afifah, wanita yang sudah menggunakan kebaya dan kain batik sejak puluhan tahun sebagai fashion kesehariannya ini sejak lama cukup konsisten untuk terus melestarikan batik sebagai warisan budaya. Saya kebetulan suka dengan kain-kain Indonesia, termasuk batik, songket, tenun, lurik, semuanya. Dan kebetulan karena sudah terlalu banyak yang saya kumpulin dari sekian tahun ini, kemudian saya membuatlah untuk produk-produk turunannya, termasuk bikin tas, sendal, sepatu, dan turunan lainnya. Dan ini dimaksudkan untuk kita semuanya untuk bisa cinta pada produk-produk lokal yang memang hasilnya itu tidak kalah saing dengan produk-produk luar. Dan harapannya sih memang semuanya bisa mengenal dari mana batik kita, dari mana produk kita yang kita buat, dan mencintai semua produk yang kita buat dari dalam negeri. Nah, kebetulan karena memang udah sekian banyak itu batik yang saya kumpulkan dari puluhan tahun yang lalu, bahkan sebelum batik itu diakui oleh UNESCO, saya memang sudah mencintai batik. Dan ini karena kemudian kan kayak bosan kalau memang harus dipakai bentuk baju atau cuman untuk kain, atau akhirnya saya pikir ya udah, kenapa kita nggak pakai dalam bentuk lain seperti kayak kita pakai bentuk tas, karena sekarang kan seorang perempuan itu mungkin tidak bisa jauh dari tas dan sendal sepatunya itu, dan itu mereka kan sangat ingin bisa mempublish apa yang mereka pakai. Nah, itulah dari situlah saya ingin teman-teman dan beberapa wanita lain di Indonesia itu pengennya dia bisa pakai produk sendiri dan tidak lupa akan budaya-budaya memang sudah pernah ada gitu. Jadi tas ini bentuknya adalah kita sebagai cinta budaya, makanya tas ini saya buat dari bahannya adalah dari batik yang memang saya tonjolkan, dan itu kita padu dengan kulit, dengan kanvas gitu. Meski menggunakan bahan dasar batik atau batik tua yang sudah lawas, namun untuk semua kreasinya selalu up to date dan kekinian. Hal ini dilakukan agar generasi muda bisa menggunakan fashion item batik di berbagai kesempatan yang ada. Batik itu sangat menarik ya buat saya. Dari sekian tahun saya melihat bahwa meskipun saya tuh belajar banyak dari para pembatik, juga dari penggiat batik, tapi tetap aja saya nggak bisa buat batik karena memang itu sebuah skill yang memang tidak semua orang punya.
dan saya sangat menghargai bahwa orang-orang yang bisa membatik itu adalah memang skill mereka itu udah mereka turunkan dari sekian turun-temurun itu ya. Jadi itu udah nggak bisa saya sampaikan ya gimana sebuah batik itu bisa terbuat mulai dari selembar kain, terus kita corek ya, kita lukis, terus kita canting, kita warnain, dan hasilnya sebuah produk yang memang sangat amazing ya. Memang itu tidak bisa, dan setiap satu lembar batik itu punya nyawa gitu kan. Jadi setiap nyawa itu selalu untuk melihat bahwa dia tuh mencari pasangannya. Jadi kadang-kadang kita melihat satu lembar batik itu nggak melihat dari coraknya atau apa. Jadi dia tuh menarik hati kita. Nah disitulah saya bertemu dengan nyawa itu gitu. Jadi dia tuh si batik itu mencari orang yang memang pantas untuk mereka pakai gitu. Kalau model-modelnya itu kebanyakan memang saya melihat ya, jadi saya sempat juga ikuti ATM, amati, teliti, modifikasi gitu kan. Terus ada juga yang memang semuanya tuh saya buat sendiri, yang memang ini karena memang kita memakai kan, jadi kita bisa melihat mana yang nyaman buat kita aja. Nah kalau yang sendal sepatu itu memang karena memang ya kita sering memakai, kita kan sering berkain, dan itu kita butuh kayak solo wedges. Nah itu kenapa nggak kita buat dari batik gitu kan. Memang ya kita padu dengan bahan lainnya, tapi alhamdulillah 90% yang saya produk ini adalah semua produk lokal ya. Jadi kita buat kulitnya juga kita ambil dari kulit dari Magetan, dan beberapa pokoknya semuanya dari produk lokal, dan orang-orangnya juga memang kita ambilnya dari memang orang-orang yang memang sudah sekian tahun ya mengerjakannya. Macam-macam ya, kadang saya pakai dari selembar kain tua, karena kain tua itu kan dia banyak yang udah sobek, udah apa, sayang kalau harus dibuang. Jadi saya pikir ya udah kenapa nggak saya lapisin, saya masukin, padahal kan memang kadang kain tua itu susah kalau untuk ada lagi kan. Jadi itu beberapa sih saya pakai itu, karena memang itu kayak bukan sebuah limbah ya, tapi itu dari sebuah yang sisa dari kayak bikin senda, bikin baju atau apa, itu ada sisa. Nah saya itu pakai dari situ, dan ini batik-batiknya itu juga ada yang batik baru, seperti ada yang warna alam, ada yang ya banyak, ini kayak dari lasem gitu, semuanya sih dari berbagai. Sebetulnya bukan cuma batik ya, ada juga kain tenun, tapi di sini saya memang mau mengedepankan batiknya aja dulu. Oke, nah iya, batik itu kan memang selembar kain ya, jadi dia tuh kadang-kadang suka geser atau suka nggak pas gitu kan. Tapi ya itulah uniknya sebuah batik, karena memang dia coraknya itu adalah karena sudah penuh, jadi itu akhirnya hasilnya tetap aja bagus di mata kita gitu, karena memang itu dia punya saya bilang itu warna, corak, dan segala macamnya udah lebih menarik gitu loh. Jadi mau kita buat apa aja itu pasti menarik. Nah viewers, tentu saja kehadiran para penggiat batik ini bisa menjadi salah satu orang di balik keberadaan dan kelestarian batik-batik Indonesia. Dan diharapkan sebagai bangsa yang besar, tentunya salah satu cinta tanah air adalah dengan menggunakan produk-produk lokal yang kualitasnya tidak kalah dari produk luar. Harapannya untuk kita semua masyarakat Indonesia, dan kita berharap bahwa batik itu akan semakin lebih dikenal oleh masyarakat luas. Kita lebih mencintai bahwa batik itu adalah produk lokal, produk yang memang diturunkan dari nenek moyang kita, yang memang untuk saat itu mereka begitu susahnya untuk membuat sebuah batik, dan sekarang sudah ada di depan mata, yang kita tinggal memakainya. Tidak usah untuk berpikir panjang bahwa batik itu mahal, batik itu tidak menarik, tapi ya hargailah bahwa dari satu lembar batik itu adalah sebuah perjuangan dari beberapa orang yang memang punya potensi di situ.
Hargailah produk lokal, hargai produk Indonesia, hargai batik dan cintai batik Indonesia. Cinta produk bangsa, cinta Indonesia. Nah, gimana viewers? Gak kalah ya produk lokal dengan produk luar. Apalagi ditambah sentuhan etnik dan batik semakin menambah kebanggaan terhadap bangsa dan negara. Setuju banget sama Caca ya. Gak kalah dengan informasi tadi, kali ini juga mau kasih satu informasi menarik. Kira-kira ada informasi apa ya, Ta? Apa ya Caca? Ini dia informasinya untuk kamu. Viewers, menggunakan kebaya dan batik juga sudah banyak dilakukan sejumlah selebritis tanah air dalam berbagai kesempatan. Ya, kali ini penyanyi cantik Aura Kasih, pelantun lagu Mari Bercinta ini ternyata memiliki kepiawaian dalam mix and match fashion yang dikenakan. Ya, salah satunya seperti menggunakan kebaya kutu baru dan kain Bali modern dalam bentuk print yang dikenakannya beberapa waktu lalu. Meski terlihat simpel, namun perpaduan yang dilakukannya cukup memberikan aura kecantikan wanita Indonesia seutuhnya. Untuk aku pribadi ya aku pasti senang lah ya, karena kebaya adalah ciri khas Nusantara, ciri khas Indonesia. Jadi perempuan-perempuan sadar akan baju tradisional ya, that's a good things gitu loh. Sebenarnya aku lagi pakai kebaya yang simple banget ya, kutu baru. Ini kebetulan ngeprint, jadi ada gambar wayangnya juga. Memang aku senang banget wayang, jadi biar beda aja gitu, bikin baju kutu baru tapi ada printannya, dan ya lumayan banyak lah lagi bikin sendiri. Oh kalau ini kain Bali, jadi memang aku mix gitu loh, karena kan pengennya yang langsung pakai, jadi terlihat lebih modern gitu loh. Jadi sebenarnya kebaya itu bisa dipakai dalam occasion apa aja sih, kayak misalkan aku kan sekarang kayak di print gini bisa dipakai buat di mana aja, dan formal juga masih bisa dipakai. Tidak hanya pandai dalam mix and match yang ada, Aura pun lebih menyukai fashion yang simple dan nyaman, seperti penggunaan kebaya dan kain yang ia kenakan saat ini. Aku lebih suka kebaya tuh yang simple tanpa payet, karena kebaya zaman dulu ya kayak Kartini aja kan bajunya kutu baru dan lebih simple, satu warna gitu loh. Jadi aku nggak begitu suka yang terlalu heboh dan terlalu banyak payet. Jadi aku suka yang simple. Tentunya sebagai public figure, hal apapun yang dikenakan selalu menarik untuk disimak. Aura pun berharap ke depannya kebaya dan batik ataupun wastra Indonesia lainnya bisa berjaya di negeri sendiri dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya itu saja, kehadiran para desainer kebaya yang ada sekaligus para influencer muda bisa bersatu untuk terus memperkenalkan dan menjaga warisan budaya yang ada dengan bidangnya masing-masing. Jujur ya, aku tuh pasti selalu ngerasa cantik dan keren itu pas lagi pakai kebaya. Jadi ya karena ciri khas wanita Indonesia ya kebaya. Balik lagi, mungkin untuk desainer kebaya bisa aja untuk mendesain kebayanya lebih modern, lebih edgy gitu ya. Maksudnya mix match-nya. Jadi harus dikasih dulu modelnya yang memang bisa dipakai untuk occasion apa aja gitu loh. Aku tuh bisa pakai ini pakai jeans loh, jalan-jalan ke mall gitu. Nah, dari situ dulu aja gitu. Jadi aku berharap beberapa influencer juga mau menyuarakan tentang wanita Indonesia dengan kebayanya gitu loh. Jadi nggak perlu ke kondangan aja. Aku aja maksudnya untuk contoh ya, aku nggak aku sanggul nih cuman gini, tapi kan lebih bisa dilihat lebih formal dan lebih casual juga gitu. Caca, hari ini bener-bener spesial ya. Tapi sayang banget itu adalah informasi terakhir dari kita berdua ya, Ca. Sayang sekali viewers, berita tadi tentu saja menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Sayang sekali aku dan Septa harus pamit dari viewers. Tentunya besok kita ketemu lagi ya dengan beragam informasi menarik lainnya. Akhir kata, aku Septa Andrian. Aku Natasha Liatania, pamit undur diri. Thank you for watching Daily Lifestyle.
Selamat Hari Batik Nasional. See you and bye.